kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial atau KA di negara Kanada dan perbandingannya dengan Indonesia. Yang di dalam kelompok ini terdapat 5 anggota. Yang pertama ada Kira Aulia Ramadhani, yang kedua ada Hendra Wijaya, yang ketiga ada Immanuel Fernanda Manihais, yang keempat adalah Christopher Wijaya, yang kelima adalah Umar Dimas. Kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial di Kanada. Kanada merupakan pelopor dalam pengembangan kebijakan dan ekosistem AI, salah satu negara pertama di dunia yang memiliki strategi nasional AI. Poin-poin penting kebijakan AI Kanada. Yang pertama, Strategi Nasional AI Pan-Canadian AI 2017 dan diperbarui pada 2022. Yang kedua, investasi pada talent dan riset. Yang ketiga, etika dan tanggung jawab. Yang keempat, kolaborasi internasional. Yang kelima, inisiatif adopsi AI di instruksi. Nah, kita bandingkan dengan di Indonesia ya, perbandingan dengan di Indonesia dengan Kanada ya. Situasi Indonesia saat ini, Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau disebut juga dengan Stranas KA pada tahun 2020 oleh BPPT. Nah, fokus pada 5 sektor prioritas. Yang pertama kesehatan, yang kedua reformasi birokrasi, yang ketiga pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan smart city. Poin berikutnya, tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur digital, sumber daya manusia yang kurang terlatih, dan pendanaan riset. Poin yang dapat diadopsi dari Kanada oleh negara Indonesia ya, yang dapat diadopsi adalah yang pertama, penguatan riset melalui institusi khusus AI. Berikutnya, pendanaan fokus pada talent-talent AI yang berbakat. Yang berikutnya, etika dan regulasi AI. Kemudian, bagaimana Indonesia berkolaborasi dengan negara lain ya internasional. Kemudian, apa sih yang kurang relevan ya untuk diadopsi? Adalah pendekatan berbasis kota-kota AI seperti di Kanada. Kemudian untuk analisis kendala dan potensi solusi di Indonesia, ada kendala yang pertama yaitu SDM AI terbatas, kurangnya tenaga ahli AI di universitas dan industri. Solusi yang dilakukan program beasiswa, pelatihan nasional AI seperti bootcamp, sertifikasi dan lain-lain. Kemudian ada kerjasama dengan universitas di luar negeri. Kemudian kendala berikutnya yaitu infrastruktur digital, keterbatasan akses internet dan komputasi awan di luar Jawa. Solusinya investasi jaringan internet dan cloud lokal di luar Jawa. Kendala berikutnya yaitu minimnya dana riset. Dana riset AI masih terbatas dan birokratis. Solusinya dana riset tematik AI berbasis kompetisi pendanaan swasta dan BUMN. Kemudian kendala berikutnya, lemahnya ekosistem industri AI. Startup AI masih sedikit, adopsi industri lambat. Solusinya insentif fiskal untuk startup AI, inkubasi nasional berbasis AI. Kendala berikutnya, kurangnya regulasi etika AI. Tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk pengawasan AI. Solusinya pembentukan regulasi etika dan hukum AI nasional dengan masukan dari publik dan ahli. Dan untuk kesimpulan yang didapatkan dari penjelasannya, Kanada menunjukkan pentingnya riset pasar dan kolaborasi internasional dalam pengembangan AI. Indonesia bisa mengadopsi pendekatan berbasis pengadaan riset, pengembangan SDM, dan tata kelola etis, namun harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi saat ini. Dan dari kelompok kami, itulah penjelasan perbandingan dari pengajuan teknologi AI. Maaf jika ada penjelasan tidak bisa dimengerti atau penjelasan tidak jelas. Sekian dari kami, terima kasih.